Manuver politik keluarga Solo dalam beberapa minggu terakhir membuat kita geleng-geleng. Saya pun memaklumi melihat kekecewaan Islah Bahrawi terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya. Terutama Gibran yang dia tumpahkan melalui akun X-nya @islahbahrawiofficial. Berikut saya kutip cuitannya dari akun X beliau. Dia dipuja sebagai Grandmaster. Sejak dulu kelihayannya memainkan bidak catur politik, dikenal mumpuni. Konon berhasil mengecoh lawan-lawannya tanpa bisa diprediksi. Luka tak berdarah katanya. Kali ini kepiawaian itu dipakai untuk mengelabui kawan-kawannya dan melukai para pendukungnya sendiri. Di cuitan lain yang ditujukan ke Gibran, dia mengatakan begini. Cara mainmu ternyata mencela-menceledul. Apa yang diucapkan jauh beda dengan perbuatan. Belut berekor celurit. Omongan licin seperti belut, ujungnya menikam dari belakang. Lakukan itu sepuas mungkin, mumpung jadi anak presiden. Rubah semua aturan yang menghalangi. Jangan lupa, kerahkan semua punggawa negara, mumpung bapakmu punya kuasa. Tapi ingat, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sejarah akan mencatat ujung takdir dari setiap laku angkara. Menurut saya, Islah Bahrawi atau Cak Islah pantas untuk meluapkan rasa kemarahannya tersebut. Sebab selama ini ia menjadi benteng kokoh Jokowi dalam menghadang gempuran radikalisme yang menginfiltrasi bangsa ini. Cak Islah pula yang menjadi garda terdepan menghadang gerakan ini yang hampir saja menghancurkan bangsa ini dengan berbagai cara, bahkan sampai mengancam eksistensi presiden. Dan kita semua tahu di mana kelompok ini dulu bernaung, dirangkul dan bergandengan tangan untuk sama-sama melawan dan menyerang Jokowi. Tetapi kini, dia yang disebut Grandmaster itu, meski tidak terucap dan kemungkinan tidak akan pernah terucap, justru mendukung Prabowo dengan merestui anak sulungnya untuk maju cawapres mendampingi capres Prabowo, yang dulu sebelum dijadikan Menhan selalu merongrong kestabilan pemerintahan dengan menggandeng kelompok radikalis, menempikan etika dan moralnya sebagai presiden dan juga sebagai kader PDIP. Jadi, ketika hari ini dengan kekuasaannya sebagai panglima tertinggi, Mahkamah Konstitusi yang dulu berwibawa disegani dan dihormati, diintervensi untuk kepentingan memberi karpet merah anaknya, melalui ketua MK yang adalah adik iparnya sendiri, runtuh sudah kekaguman saya kepada Jokowi. Apalagi ketika Gibran, sang anak sulung, yang omongannya nggak bisa dipegang itu, akhirnya bersedia diusung jadi cawapres Prabowo, tega mengkhianati partai banteng yang membesarkan bapaknya dan dirinya. Ini sudah lebih dari cukup untuk kita disadarkan bahwa hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Benarkah Gibran layak sebagai cawapres dengan pengalamannya memimpin di Solo yang bahkan belum genap 3 tahun? Ataukah dia hanya sekedar wayang demi ambisi untuk terus memegang kekuasaan? Politik itu asik. Bersama saya, Vincent Apri. Inilah Kopdar. Satset, gaspol menangkan Ganjar Mahfud untuk Indonesia unggul. Saya sampaikan, ojo grusa-grusu. Yang kedua saya sampaikan, ojo kesusu. Yang ketiga saya sampaikan, jangan tergesa-gesa. Ojo kesusu, jangan grusa-grusu. Itulah kata-kata yang selalu diucapkan Presiden Jokowi ketika pidato
di hadapan relawannya. Ternyata kata-kata itu masih ada komanya. Ini bahasa imajinasi saya untuk menggambarkan ya. Ojo kesusu, anakku mau maju. Tunggu aksi adik iparku, maka akan kuberi restu. Sulit diterima akal sehat, bagaimana Jokowi yang dikagumi karena kesederhanaannya, totalitasnya dalam membangun negeri ini, namun menjelang akhir jabatannya, dia seolah menjadi sosok yang lain. Kursi empuk kekuasaan seolah sayang kalau ditinggalkan. Dengan mengangkangi logika hukum, etika, dan kepatutan, segala yang menjadi rintangan akan dia terabas. Ini alami. Ini alarm bagi tegaknya supremasi hukum dan marwah MK. Alarm juga bagi demokrasi kita bahwa kalau anak presiden, apapun bisa dilakukan. Menurut saya, Jokowi hari ini seperti sedang unjuk gigi, bahwa ia bisa melakukan apa saja dengan kuasanya. Dia ingin membangun sebuah legasi pada apa yang dinamakan Jokowisme, memberikan karpet merah kekuasaan kepada anak-anaknya, dan memastikan mereka untuk selamat sampai garis finish. Ia pun paham betul bahwa Prabowo adalah sosok yang begitu ambisius. Tidak pernah ada calon yang begitu ngotot dan penasaran seperti Prabowo. Dengan memasangkan Gibran sebagai pendamping Prabowo, maka jalan ninja itu akan bisa lebih cepat dicapai. Prabowo bukanlah Mahathir Mohamad yang meski usianya sudah 90 tahun masih tetap sehat dan kuat serta mampu untuk memimpin Malaysia. Tentu saja saya tidak menafikan selama 9 tahun pemerintahan Presiden Jokowi banyak kemajuan yang kita nikmati. Pembangunan IKN, pos lintas batas negara, kemudian ada pengambil alihan Freeport, hilirisasi, kereta cepat, pembangunan infrastruktur, tol, bandara, pelabuhan, dan masih banyak lagi. Itu semua adalah prestasi yang kita sangat apresiasi. Sebagai bangsa, kita bisa berdiri tegak di antara bangsa-bangsa yang lain. Saya pun sudah membayangkan, ketika Presiden Jokowi mengakhiri tugasnya sebagai presiden, dia akan mendapatkan cinta dari seluruh rakyat Indonesia dan dikenang sebagai presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh bangsa ini. Namun apa boleh buat, jalan lain sudah dipilih Jokowi. Ini sebuah pilihan dan rakyat Indonesia lah yang nanti akan menilainya. Tugas kita sekarang memenangkan pasangan calon yang menjadi harapan Indonesia. Sosok yang tegas, satset, dan anti korupsi juga taktis dalam penegakan hukum. Penegakan hukum menjadi isu yang sangat urgent melihat drama-drama putusan MK kemarin. Sekelas MK saja bisa disetir, apalagi lembaga penegakan hukum yang ada di bawah kekuasaan. Ini harus segera diakhiri dan pilihannya ada pada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Salam Indonesia unggul.